Tuhan menyertai Yusuf. Dan saya mengatakan jangan batasi bahwa penyertaan Tuhan itu ada hanya ketika kita bisa melihat bahwa kondisi kita baik-baik saja, kita berada di tempat yang menyenangkan, dan dalam keadaan yang stabil-stabil saja. Dalam posisi yang tidak enak, resesi sekalipun, bahkan mungkin kita merasakan dikhianati, kita merasa dizolimi, kita merasa kita nggak berharga sekalipun. Saya percaya di tempat kekelaman sekalipun ada penyertaan Tuhan. Dan karena penyertaan Tuhan kepada Yusuf, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Ingat ya, favor of God, kemudian favor of man. Selalu kita lihat konsisten itu terjadi dalam kehidupan Yusuf dan dalam kehidupan Tuhan Yesus juga. Dan kemudian apa? Akibat dari favor of God and favor of man, kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan ke dalam penjara itu kepada Yusuf. Ada trust. Bayangkan Anda menjadi orang yang dipercaya. Bahkan di dalam penjara pun Anda mengatakan, mungkin aku nggak punya apa-apa. Modalku juga modal nekat. Aku nggak punya apa-apa. Aku udah habis. Aku nggak punya siapa-siapa. Nggak punya apa-apa. Tapi karena penyertaan Tuhan, membuat engkau mendapat favor of man. Dan karena itu, engkau menjadi orang yang trustworthy, yang dapat dipercaya. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Di sini kita bisa melihat, bahkan di ayat 23, diperjelas. Dipasrahin, dipercaya itu artinya apa? Ayat 23, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Konsisten ya. Waktu dia di rumah Potifar, hal yang sama dilakukan oleh Potifar. Waktu di penjara, hal yang sama dilakukan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, kita bisa melihat di sini. Kemudian di penjara pun, Yusuf ini nggak cuma duduk manis, menyesali nasib, meratapi nasib, tapi dia juga punya sensitivity. Dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, kita bisa melihat di sini ada impian dari juru minuman dan juru makanan, juru roti dari raja. Nah, kita bisa melihat, tadi kita melihat Joseph the Dreamer, dia ternyata, kalau yang pertama tadi, dia cuma memiliki mimpi, sekarang dia dikasih tahu mimpinya orang lain. Menarik ini. Dan ini kita bisa melihat step forward-nya, progresif dalam kehidupan dari Yusuf ini. Nah, suatu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Ini Kejadian pasal 40 ayat 6. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Jadi di sini kita bisa melihat Yusuf itu punya hati yang sensitif. Lalu dia bertanya pada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dan ada di dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Disinilah kita bisa melihat ada suatu opportunity lagi. Kalau tadi sebelumnya Yusuf sendiri punya mimpi, sekarang dikasih tahu mimpi orang, tapi dia naik kelas, disuruh mengartikannya. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ingat, dia lihat bahwa segala kemampuan karunia itu berasal dari Tuhan. Kita lihat kata-kata yang dia pakai. Allah yang menerangkan arti mimpi. Tapi dia mengatakan, oke, coba ceritakan mimpimu itu kepadaku. Nah, ini menarik. Karena dia mulai naik kelas. Nah, ini ada mimpi juru minuman dan mimpi dari juru makanan Firaun. Dan dia di sini mengatakan, juru minuman itu menceritakannya kepada Yusuf. Dia katakan, di dalam mimpiku, tampak ada pohon anggur di depanku. Ya, seperti itu ya. Pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda tanyanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas di dalam Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dan di sini kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Jadi ternyata di sini kita bisa melihat karunia dari Yusuf mulai bertumbuh. Nggak cuma punya mimpi, tapi dia bisa mengartikan mimpi. Ketiga carang itu adalah 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan meninggikan engkau dan akan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu.
Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Fir'aun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru minumannya. Nah, di sini kita bisa melihat sisi manusia dari Yusuf. Saya tahu bahwa dia masuk penjara gara-gara dia dikhianati, karena dia difitnah, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dia menaruh pengharapan kepada manusia. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Gak ada salahnya. Tapi di sini kita bisa melihat manusia itu akan mengecewakan. Nanti kita bisa lihat di sana. Tapi kita akan lanjut dulu ke juru roti. Betapa baik arti mimpi itu, berkatalah dia berkata, aku pun bermimpi juga. Nah, kita lihat di sana. Tampak aku menjunjung tinggi 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul ada berbagai makanan untuk Fir'aun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Lalu Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Jadi satu dibebaskan, satu akan di tiang gantungan. Dan terjadilah pada hari ketiga. Di hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan. Jadi Fir'aun mengadakan perjamuan di hari ulang tahunnya untuk semua pegawainya, dan dia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman dikembalikannya kepada jabatannya sehingga dia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23 kita lihat. Tetapi Yusuf tidaklah diingat kepada juru minuman itu, melainkan apa? Dilupakannya. Di sini kita bisa melihat Yusuf belajar. It's okay untuk sharing, tapi jangan menaruh pengharapan atau trust kita kepada manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa melupakan walaupun besar jasanya. Dia bisa mengartikan mimpi sampai dia benar-benar dibebaskan. Ini yang kita bisa belajar dari mereka. Makanya kalau kita melihat di sini dari mimpi kepala juru roti dan juru minuman itu, kita bisa melihat Tuhan menyertai. Sehingga Yusuf di penjara pun menjadi orang kepercayaan. Yusuf nggak cuma dapat mimpi, tapi dia bisa mengartikan mimpi orang lain, yaitu mimpi juru roti dan juru minuman raja. Tapi tantangan yang dihadapi, dia dilupakan oleh juru minuman Fir'aun. Akibatnya Tuhan memproses dia juga. Dalam proses itu, dia mengalami bahwa Yusuf harus bersabar menunggu 2 tahun lagi di penjara tanpa kejelasan. Kita bisa melihat bahwa Yusuf di sini mulai terbentuk karakternya. Tuhan memberikan kesabaran dan kerendahan hati. Kita bisa melihat bahwa dia harus mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang dia bisa percaya. Dia mengalami pengkhianatan. Dia belajar bagaimana sulit mengerti tentang sifat manusia. Waktu butuh ditolong, waktu sudah ditolong melupakan. Dia belajar tentang arti penting dari sebuah relationship, kepemimpinan, sehingga kita bisa belajar mengenai kesabaran dan kerendahan hati. Yusuf dilupakan oleh orang yang pernah ditolong, tapi dia dikenal karena karunia mengartikan mimpi yang Tuhan berikan. Dan ini merupakan awal perjumpaan Yusuf dengan Raja Firaun.